Dirilis pada Mei lalu, Infinix GT20 Pro sukses menjadi perbincangan jagat smartphone beberapa waktu terakhir. Dengan harga 4 jutaan, Infinix memberikan spesifikasi gahar dengan melabeli Infinix GT20 Pro dengan raja gaming di kelasnya. Ya, meskipun difokuskan untuk game, tetapi kamera pada Infinix GT20 Pro juga mendapat banyak sorotan. Seperti apa performa Infinix GT20 Pro ini? Tonton videonya sampai akhir dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika kita mencari keyword Infinix GT20 Pro di YouTube, maka hampir semua judul menampilkan diksi HP gaming terbaik. Hal ini tidaklah berlebihan karena pada seri kali ini, Infinix memang secara khusus memberikan servis gaming yang mumpuni. Desain yang dibawa oleh Infinix GT20 Pro juga udah gaming banget nih. Banyak corak yang dihadirkan Infinix pada backdoornya. Selain itu ada pula lampu indikator kayak gini. Buat Minecraft pribadi nggak terlalu suka sama aksesoris lampu ini karena Minecraft justru jadi ngerasa nostalgia dengan HP-HP Cina awal masuk ke Indonesia dulu kayak Maxtron dan lain-lain ya. Nggak hanya pada bagian backdoornya aja nih, pada bezel kamera kesan gaming juga bisa dilihat dari coraknya. Apalagi kombinasi warna kuning dan hitam yang membuatnya tampil kontras dan menyala. Desain layar Infinix GT20 Pro juga lebih baik dari seri sebelumnya. Kini bezelnya lebih tipis sehingga lebih eye-catching. Layarnya sendiri udah 144 Hz meski banyak yang bilang ini cuma gimmick aja ya. Tetapi apapun itu, refresh rate layar yang tinggi jelas membuat pengguna lebih nyaman saat memakainya. Sentuhan layarnya juga Minecraft rasa lebih responsif. Layarnya juga AMOLED di mana nantinya bakal lebih terasa smooth ketika dipakai untuk scrolling. Meskipun efek transisi di Infinix masih terasa kaku ya. Layarnya sendiri ini 1300 nit. Kecerahannya, tipis bezelnya ini juga nggak lepas dari penghapusan fitur flash pada kamera depan yang sebelumnya ada pada Infinix GT10 Pro. Menurut Minecraft, ngorbanin flash dan menggantinya dengan bezel yang lebih tipis adalah pilihan yang tepat, apalagi untuk Minecraft yang nggak suka selfie nih. Infinix GT20 Pro tergolong ringan karena memiliki bobot 194 gram aja. Untuk gaming, bobot jelas menjadi pertimbangan juga. Apalagi jika kamu termasuk user yang bermain game dalam waktu yang lama. Bobot ringan membuat tangan gak mudah pegel ya. Misal kita main game gak mudah pegel dan lebih nyaman pastinya. Infinix GT20 Pro membawa sistem operasi Android terbaru, yakni Android 14 yang dipadukan dengan XOS 14. Pada smartphone ini, Infinix cukup perhatian dengan memberikan servis sistem yang gak biasanya ada di Infinix nih. Infinix memberikan 2 kali update OS Android dan 3 tahun security patch. Ini kayaknya menjawab keluhan dari user Infinix ya. Baguslah Infinix mulai memperhatikan software alih-alih cuma upgrade hardware-nya aja nih. Sistem ini juga bersih dari iklan, paham dong ya. Iklan di HP baru tuh bener-bener bikin gak nyaman. Chipset yang dibawa juga termasuk gahar untuk smartphone di harga 4 jutaan. Infinix GT20 Pro menggunakan MediaTek Dimensity 8200 Ultimate yang memang gaming banget ini. Prosesor ini cukup kenceng sehingga Infinix GT20 Pro bisalah disandingkan dengan Oppo Reno 11 Pro 5G atau Xiaomi 13T. Sayangnya, sayang banget nih, banyak yang ngeluh kalau performa chipset yang kenceng ini ngaruh banget ke penggunaan baterai. Baterainya jadi terasa lebih boros dan perangkatnya juga terasa panas ketika dipakai bermain game dalam waktu yang lama. Mungkin ini alasan Infinix juga menyediakan cooling game khususnya untuk smartphone ini. Chipset ini tentu didesain untuk melibas game-game berat. Untuk bermain Mobile Legends, Infinix GT20 Pro mampu menggunakan grafik ultra. Frame rate-nya itu bisa 120 fps. Sedangkan untuk PUBG, lancar-lancar aja dipakai, bisa smooth banget di 120 fps. Dan kayaknya Infinix ini HP pertama yang bisa 120 fps di Indonesia. Sedangkan untuk Genshin Impact masih lumayan lancar, settingannya itu bisa rata kanan tapi lumayan panas. Pada penyimpanannya, Infinix memberikan 2 opsi yakni 8 GB RAM dan 256 memori internal, serta 12 GB RAM dan 256 memori internal. Dengan gak adanya slot memory card di HP ini, internal 256 GB mungkin terasa kurang ya bagi sebagian orang. Tapi buat Minecraft, memori internal ini udah lebih dari cukup.
Gimana menurut kalian? RAM yang dibawa juga udah LPDDR5X, di mana seri ini membuat transfer data lebih cepat serta mendukung multitasking yang sempurna. Kita beralih ke kameranya nih. Infinix GT20 Pro dibekali 3 kamera belakang. Kamera utamanya menjadi sorotan dengan resolusi 108 megapiksel. Infinix GT20 Pro mampu merekam video dengan kualitas 4K 30 fps. Rekaman ini juga didukung dengan OIS sehingga menjadikan video yang dihasilkan tampak lebih stabil, lebih smooth. Minecraft bakal coba nih buat tag video, hasil video 1080 60 fps dan 4K 30 fps. Video ini direkam dengan menggunakan resolusi 1080p 60 fps dan stabilizernya nyala. Bagaimana hasilnya? Lumayan stabil. Video ini direkam dengan menggunakan resolusi 1080p 30 fps. Video ini direkam dengan menggunakan resolusi 1080p 60 fps. Video ini direkam dengan menggunakan resolusi 4K 30 fps dan stabilizer on. Video ini direkam dengan menggunakan resolusi 4K 60 fps. Bagaimana hasilnya? Sayangnya, dua kamera belakang Infinix GT20 Pro tidak terlalu disorot. Maklum aja, dua kamera lainnya hanya beresolusi 2 megapiksel untuk makro dan 2 megapiksel untuk depth kamera. Di tengah persaingan telezoom, ultrawide saat ini, dua kamera di atas tentu kurang dilirik ya saat ini. Apalagi resolusinya itu cuma 2 megapiksel aja. Bisa dibilang ini cuma gimmick aja nih. Untuk hasil fotonya sendiri, Minecraft udah coba untuk beberapa mode nih. Infinix GT20 Pro memiliki kapasitas baterai 5000 mAh. Kapasitas ini dibarengi dengan pengisian cepat 45 Watt. 1 jam ngecas aja udah penuh nih. Tapi sayang banget, seperti yang Minecraft sampaikan di atas, baterai pada Infinix GT20 Pro terasa lebih boros. Banyak yang bilang ini karena chipsetnya. Chipset yang digunakan itu kenceng banget sehingga memakan baterai lebih banyak. Tapi tenang aja, buat kamu yang suka gaming, Infinix GT20 Pro udah menghadirkan fitur bypass gaming, sehingga bisa digunakan untuk game sambil ngecas tanpa takut terganggu sirkulasi pada baterainya. Fitur ini juga belum banyak ditemukan pada HP gaming lainnya. Ujung charger yang berbentuk L juga memudahkan kamu bermain game sambil ngecas HP. Dengan harga 4 jutaan, Infinix GT20 Pro memberikan berbagai servis unggulan pada penggunaannya. Kita tadi udah lihat ya beberapa kekurangan dan keunggulannya. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih udah nonton videonya sampai akhir. Tulis pendapat kalian di komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Thank you.